situasi yang terjadi sekarang itu faktor utamanya adalah karena cuaca ekstrim. Nah, gimana Mas Anggi? Emang karena faktor cuaca ekstrim aja nih atau gimana? Ya, jadi memang tidak tunggal bahwa ini penyebabnya adalah cuaca ekstrim. Ketika dikombinasikan dengan deforestasi, maka terjadilah bencana. Saya mempertanyakan ijazah para menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Ini dari 30 tahun ini, kalau 3 dekade, yang paling kencang melakukan deforestasi di mana? Dengan melakukan tanaman, melakukan industri ini, ekonomi kita meningkat. Dari data kehutanan, itu PDB dari sektor kehutanan itu di bawah 1%. Di bawah 1%. 0,7%. Artinya apa sih yang mau diuntungkan, apa sih yang mau dikejar dari eksploitasi hutan? Hampir ya, semuanya itu doyan gitu. Doyan bagi-bagi izin. Jadi ada satu... Ini saya suka nih, anak muda biasanya ya kalau sudah juru kampanye di lapangan, rambutnya panjang begini, usia 35 begini, seperti saya dulu gitu-gitu ya. Itu galak. Celah undang-undangnya besar sekali ya. Sangat besar. Sangat besar. Bahkan kalau undang-undang kehutanan nih, kalau bicara regulasi sekarang ya, Kementerian Kehutanan itu mengklaim satu ketimpangan ya. Kalau bicara soal menanggulangi bencana memang selalu terlambat, tapi kalau bicara soal bisnis itu getolnya minta ampun gitu ya. Ribuan ekskavator pun dijabanin didatangkan ke Papua Selatan. Jadi ini saya menunggu loh ini, apalagi ini tayangan Ordal ya. Sampai ke orang dalam, saya menunggu presiden marah nih. Tambang ini itu masalah loh, Wel. Masalahnya itu bukan hanya soal tadi ya apa yang terlihat di Sumatera sekarang kebetulan ya. Terus sampai ormas saja bisa terpecah belah, Wel. Gara-gara tambang. Salah lagi. Kita menghadapi satu krisis iklim yang besar gitu ya, bukan hanya Indonesia termasuk global juga. Tapi satu, kalau bicara soal kerentanan, daya tampung, daya lingkungan kita itu rendah. Ini Greenpeace ini tidak bisa digolongkan sebagai kaki tangan asing kan ya. Podcast Ordal di Garuda TV bersama saya Yuval Sastra. Seperti biasa saya bersama dengan Profesor Effendi Ghazali PhD yang hari ini wajahnya seperti kelihatan masih sedih ya Prof ya? Ya bukan itu, harusnya sih kita nggak banyak podcast ini, harus rame-rame atau bersama-sama ke lapangan. Iya Prof. Tapi ilmu komunikasi juga mengatakan nggak bisa juga semua orang turun ke lapangan kan, karena mungkin ada persoalan keterbatasan waktu, keterbatasan keberangkatan, belajar dari pengalaman di beberapa tempat, terlalu ramai juga menimbulkan kredit tersendiri. Tapi sekali lagi maaf karena kita nggak bisa ke lapangan. Harusnya sih ada mungkin hal-hal yang bisa dibantu di situ. Saya waktu tsunami di Aceh kita turun, hari ketiga kita sudah ada di sana ya bersama dengan almarhum Bapak Pinky Triputra waktu itu mimpin bagian-bagian yang ada komunikasinya. Jadi mohon maaf ini belum bisa ke sana. Tapi tentu saja hari ini kita mencoba mencari tahu ya. Apa yang bisa. Nah, bersama kita sudah hadir nih Prof ya. Ini Mas Anggi Putra Prayoga ya. Juru kampanye Greenpeace. Ya, jadi ini banyak yang bisa kita pelajari atau bisa kita korek juga nih dari Mas Anggi ini ya. Dari persoalan-persoalan yang ada Prof nih. Mas Anggi, saya kalau baca berita kemudian juga mendengar dari beberapa teman wartawan gitu ya ketika berkomunikasi dengan pejabat daerah itu mengatakan bahwa situasi yang terjadi sekarang itu faktor utamanya adalah karena cuaca ekstrim. Nah, gimana Mas Anggi? Emang karena faktor cuaca ekstrim aja nih atau gimana? Ya memang diakui ya cuaca memang ekstrim, hujan turun lebat bahkan berhari-hari. Tapi cuaca ekstrim ketemu dengan perubahan tutupan hutan itu menjadi kombinasi. Bahkan menjadi banyak kombinasi. Salah satunya adalah bencana banjir ini gitu ya. Jadi memang tidak tunggal bahwa ini penyebabnya adalah cuaca ekstrim. Ketika dikombinasikan dengan deforestasi maka terjadilah bencana. Ini keren ya. Kamu Pak Anggi umurnya berapa sekarang? 35. Anak-anak muda juru kampanye 35. Begitu mulai langsung tutupan hutan. Deforestasi. Deforestasi. Udah jelas arahnya kemana nih. Saya kasih kesempatan Well sekali lagi deh baru saya. Ini kan juga masalahnya Prof viral juga di media sosial itu ya. Ini biar saya bicara berdasarkan data. Ini adalah soal adanya kayu gelondongan itu ya. Penemuan ribuan kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir telah menjadi sorotan publik.
Ya kan Ya. ini di media sosial. Kemudian dia pejabat-pejabat tuh mengatakan itu sebenarnya pohon yang tumbang di bawah air dan sebagainya. Tapi sementara ada juga netizen itu mengatakan, loh kok udah mulus begitu ya, udah gelondongan dan sebagainya gitu kan. Itu kayu. Iya. Sudah mulus, sudah siap lah Ya. dikirim kemana lah ya sesuai Betul. mereka ya. Betul. Itu kan harus ada di tempatnya kan gitu. Betul. Hanya karena bencana maka dia mengalir kemana-mana gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak bisa juga gesekan air terus membuat kulit Mulus. pohon terbuka gitu. Itu nggak ada ilmunya ya? Nggak ada. ilmunya. Nggak ada. Ini nih bercanda nih. Tapi kita mulai dari kayu gelondongan lah ya. Boleh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Supaya orang membayangkan kayu gelondongan. Ada lagi tuh gambar kayu gelondongan dan ya artinya mulusnya itu mungkin ada yang sudah mulus, ada juga yang masih setengah-setengah rapi gitu lah ya. Tapi kan nggak mungkin pohon jatuh langsung menjadi setengah rapi gitu nggak ya? Rapi. Dan potongannya rapi rata lagi ya. ya. Nggak tahu itu ya. Hujannya dahsyat bener kali ya. Hujan bisa motong rata betul gitu ya. Nah kalau Mas Anggi nih melihat ini ya, Mas Anggi sebagai juru kampanye Greenpeace loh, melihat ini seperti apa Mas? Ini juga menjawab pertanyaan netizen loh. Ya, memang Gelondongan dulu. gelondongan dulu. ya. Jadi Gelondongan mulai dari gelondongan. si gelondongan kayu ini bisa kita lihat ya trennya ya. Kalau kita kaitkan dengan misalkan tren pembalakan hutan gitu ya. Itu biasanya mereka buka jalan dulu kan. Buka jalan. Nah, kemudian si kayu-kayu itu mereka tumpuk tuh di tepi-tepi jalan. Di tepi jalan itu. Nah, ketika hutan itu dibuka, ketika kayu itu ditebang, pohon-pohon itu ditebang, nah dan dikombinasikan dengan hujan yang ekstrim, nah ini akan yang menyebabkan kemampuan si tanah ini gak mampu lagi bisa menahan gitu ya, dan terbawalah si kayu-kayu itu. Ada banyak faktor, bisa jadi juga sebetulnya hutan tanaman misalkan yang kami temukan, misalkan dari laporan-laporan jurnalis itu hutan tanaman industri. Itu hutan utuh atau bisa kita bilang sebetulnya itu bukan hutan tapi kebun kayu karena pinus yang ditanam. Nah, pinus yang ditanam ini kemudian kemampuan untuk menyimpan airnya tidak lebih kuat dibandingkan hutan alam. Nah, kemudian itu juga terjadi longsor dan kemudian itu menumpuk di daerah hilir, ke jalan-jalan, ke sungai-sungai gitu ya. Sehingga yang terakumulasi itu adalah ada kayu hutan alam, ada kayu potongan, macam-macam banyaknya. Nah ini tadi hutan alam dengan hutan industri gitu ya. Ya. Ini saya langsung aja nih biar nanti sampai juga ke orang dalam. Maksudnya harus ada juga orang yang menyampaikan ke Pak Presiden misalnya atau ke menteri. Nanti kita menanya sama dia menteri-menteri apa aja sih yang bermasalah gitu ya. Nah, itu sampai terang-terang aja nonton sampai pertengahan akan keluar menteri-menteri apa saja yang dianggap Greenpeace bermasalah. Tapi nanti dibantah juga nggak apa-apa ya kan? Iya. Tapi kan harus ada juga orang yang menyampaikan ke Pak Presiden karena ada juga itu video-video yang muncul bahwa hutan dibuka misalnya untuk tanaman pangan atau tanaman industri gitu ya. Lalu kan tidak sama persis daya tahannya untuk menyerap air gitu ya. Untuk proses yang seperti ini. Betul. Itu yang sedang terjadi juga. Iya. Sawit misalnya deh. Langsung aja deh, awas nyemprit-nyemprit. Udah siap-siap. Siap sawit misalnya, ya kan? Nggak sama kan daya tahan, daya serap airnya terhadap misalnya hutan bersama dengan hutan alam kalau dibandingkan gimana? Iya jelas sawit itu yang menyebabkan deforestasi di Indonesia salah satunya ya. Selain juga hutan tanaman dan pertambangan. Jelas berbeda kemampuan untuk mengkonservasi air dan tanah. Itu Anda kategorikan hutan industri juga sawit? Bukan. Nah, itu apa? Sawit itu adalah kebun. Oh, kebun. Jadi orang bisa juga ya bilangnya, oh bukan penyebabnya bukan hutan industri, kebun sawit. Kebun sawit. Tukar-tukar istilah aja, tapi intinya adalah deforestasi. Deforestasi. Oke. Meskipun narasi-narasi yang sebelumnya berkembang kan sama-sama hijau nih. Kita kan pernah dengar tuh. Ya. Nggak apa-apa sawit juga sama-sama hijau. Tapi memang sawit Itu perlu disampaikan ke Pak Presiden. Nggak apa-apa dong. Bahwa Pak Presiden, khususnya melalui Menteri Kehutanan, ya kan? Ini bukan sama-sama hijau. Ada angka-angka yang berbeda total dalam konteks tadi. Menahan air misalnya. Betul. Itu sudah pernah kalian sampaikan ya? Iya, Ini juru kampanye loh ya? Iya. Ya, jadi memang ketika si sawit ini mengubah ya rona awal yang tadinya hutan, itu jelas yang pertama hilang itu dan tidak akan pernah kembali dan tergantikan itu adalah fungsi konservasi air dan tanah. Itu yang tidak akan pernah kembali. Karena pasti ketika deforestasi maka kemampuan si wilayah untuk menyimpan air itu berkurang. Ini Prof, yang banyak orang lupa Prof, ini pelajaran SD bahwa
pohon itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang tak bergerak, ya kan? Betul. Makhluk hidup apa aja? Ada manusia, hewan, pohon. Pohon adalah makhluk hidup yang tak bergerak. Karena makhluk hidup itu juga punya habitatnya sendiri, Prof. Jadi kalau pohon-pohon itu sebenarnya sudah diciptakan tempatnya itu pada komunitasnya tertentu, habitatnya tersendiri gitu loh. Nah ini kemudian yang diganggu kan. Nah kalau makhluk hidup diganggu kan sebenarnya juga memiliki efek-efek tertentu. Ustadz ini. Bukan, ini kalau kita bicara. Ada kajian agama ini yang mendalam nih bahwa makhluk itu. Nah, Hablum minal alam. Wih, nyambung. ya, jadi gimana Mas Anggi melihat nih berapa tahun terakhir ini pembukaan lahan yang digunakan untuk baik itu perumahan, baik untuk industri lainnya dan sebagainya gitu. Ya, kita harus bicara tentang sesuatu yang tidak hanya terjadi pada tahun ini kan? Iya. Betul. Betul ya? Iya, betul. Kalau Anda jujur diminta mundur ke belakang, harusnya tidak dilakukan sesuatu yang katakanlah deforestasi ini. Berapa tahun ke belakang kita harus dating back-nya? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal regulasi misalkan ya, itu tahun 99 Undang-Undang Kehutanan. Sebelum itu ada juga ya pokok kehutanan gitu ya. Tapi memang masif itu di tahun 90-an masih terjadi investasi berbasis hutan dan lahan, bagaimana satu industri bisa menguasai ratusan ribu hektar, mengkonversi hutan Itu itu kejadiannya di 90-an ya. 90-an. Orangnya jadi kaya-kaya sekarang ya. Mulai dari 90-an. Dan konsesinya awet sampai sekarang. Masih? Masih. Udah kaya awet lagi ya. Awet lagi, Itu yang kan? susah Wel. Udah Susah, kaya ya. tapi awet. Wih, awet kayanya awet, usahanya juga awet. Awet. Jadi 30 tahun ya. Ya, setidaknya Sekitar 30 tahun. Berarti menteri-menteri selama 30 tahun itu ada masalah lah ya. harus bertanggung jawab seharusnya. Wih. Kan yang disebabkan penyebab adalah cuaca ekstrim, Prof ya. Kayak sekarang ini Cepet kan sekali berubahnya nih. Enggak, iya. Langsung cuaca ekstrim. enggak Lompat-lompat Enggak bisa. Belum selesai Enggak, ini, jawaban menteri kok. Enggak, iya. Cuaca ekstrim. Enggak, ya langsung nih ke sana juga. Artinya kan gini. Kan Enggak, selalu maksud saya disalahkan. ini dulu nanti menteri. Iya. Ya kan? Ada era orde lama, ada orde baru gitu ya. Iya. Orde reformasi, orde ijazah. Indonesia. Ini Nggak maksud saya, ini belum selesai. Ijazah. Saya mempertanyakan ijazah para menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Ya, sekarang menterinya dua 30 tuh, Prof. tahun. Sekarang menterinya dua kan, Iya. Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan sendiri Iya. kan. Ya, saya mempertanyakan ijazah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup selama 30 tahun ini. Ya kan? Kenapa ini bisa berlangsung terus? Iya. Ngambil yang 10 tahun terakhir lah misalnya, ya kan? Ini dari 30 tahun ini kalau 3 dekade yang paling kencang melakukan deforestasi di mana? Yang di 10 tahun ini, 10 tahun kedua atau 10 tahun terakhir? Ya, hampir ya semuanya itu doyan gitu. Doyan bagi-bagi izin. Jadi ada satu Ini saya suka nih, anak muda biasanya ya kalau sudah juru kampanye di lapangan, rambutnya panjang begini, usia 35 begini, seperti saya dulu gitu-gitu ya. Iya. Itu galak. Nah, dia santai loh. Iya. Iya, mereka selama 30 tahun 3 dekade memang doyan ya. Yang dasarnya memang doyan. Terus mau gimana? dasarnya emang doyan bagi-bagi izin, ngerusak hutan. Menteri gitu nih ya, yang doyan ya. Ya menteri yang doyan. difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan. Undang-undangnya juga Undang-undangnya. memungkinkan. Iya, jadi memang Celah undang-undangnya besar sekali ya. sangat untuk besar. diselewengkan. Sangat besar. Bahkan kalau undang-undang kehutanan nih, kalau bicara regulasi sekarang ya, Kementerian Kehutanan itu mengklaim 125 juta hektar areal di Indonesia ini sebagai kawasan hutan milik negara. Coba bayangkan kalau ada kesalahan dalam pengelolaan, itu dampaknya sangat luas. Seperti yang terjadi di Sumatera ini, bagi-bagi izin, ngerusak hutan, itu kan dampaknya sangat luas dan implikasinya bukan hanya ke orang yang di Jakarta, bahkan ke masyarakat adat, gitu ya, masyarakat lokal yang memang tinggal di. Kalau Tapak. kan Caimin ya yang bilang ya, ada ajakan untuk bertobat itu. Kalau versi Anda apa? Bertobat atau apa lagi gitu? Atau lebih ringan dari bertobat atau apalah terserah Anda lah sebagai anak muda. Apa? Ini tadi Tobat itu penting ya, karena kan dari tobat itu kita mengakui dosa ya kan. Iya. Kita mengakui kesalahan-kesalahan. Apa sih yang menjadi yang salah selama ini gitu kan? Itu sangat penting merefleksikan diri bahwa oh regulasinya salah.
aktor yang melakukan juga salah, implementasi di lapangan juga salah. Itu kan esensi dari tobat sebetulnya gitu ya. Penting sebagai fundamental. Masalahnya mau nggak bertobat gitu, Prof? Apa ya? Masalahnya mau nggak bertobat? Mungkin mau, tapi menyadari kesalahan itu yang penting. Oh, ya berarti benar tadi ya produser saya bilang itu bahwa harus muhasabah. Muhasabah diri kan berarti kan. Coba Ustadz jelaskan sedikit. Ya kalau muhasabah kan berarti kan harus ada refleksi dulu, Prof. Perenungan terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini gitu loh. Itu akan jalan menuju tobat. Tapi kalau seandainya tobat hanya kata-kata, akhirnya besok ngulang lagi. Iya, yang ada gimmick malah. Tapi gitu. kalau sudah ada ajakan taubat, lalu diterima loh, Iya. ya kan? Kalau nggak salah saya Menteri Lingkungannya bilang, iya betul kita terima, kurang lebih gitu ya ajakan itu. Lalu yang saya nggak tahu Menteri Kehutanan harus diundang kali ya untuk bicara ini karena ini masalah serius. Tapi kalau dalam komunikasi politik ini sebetulnya nggak cukup dengan pertobatan, ya kan? Sampai ke ordal, lalu ada persoalan serius. Anda bayangkan loh, ini yang meninggal sudah lebih 700 ya pagi ini Ya, saya betul. baca gitu. Dan bisa yang belum ditemukan dan lain-lain. Dan ada bupati misalnya, saya nggak usah sebut namanya ya supaya ikut berempati kita dengan semua yang terjadi. Dia bilang belum ada pejabat pusat yang sampai di tempat kami. Heran kenapa nggak ada yang sampai katanya. Ada yang sudah menyerah juga kan? Menyerah angkat tangan artinya ini Beberapa terlalu pemerintah besar. daerah, betul. Bahkan secara umum mereka mengatakan ini lebih besar dari tsunami. Ya. Coba loh, jadi maksud saya, ini bukan sesuatu yang kalau tsunami aja dianggap tragedi yang besar sekali ya. Ini mereka anggap lebih besar dari tsunami. Dan negara-negara sahabat justru sudah menyampaikan, kami siap membantu dan sudah meluncurkan bantuan juga ya. Jadi ini serius sekali. Anda nggak aneh ya, nggak punya, misalnya seperti, Anda kan juru kampanye. Nggak menyatakan kesalahan ada di sini karena itu pertanggungjawabannya bukan cuma tobat. Kalau tobat dan muhasabah saya serahkan Anda berdua lah. Ya, karena sudah ada juga Di ICA International Communication Association memang sudah mulai ada komunikasi religiositas namanya ya. Cuma kadang-kadang orang ya sudah kita bertobat terus kita berbuat lebih baik lagi sampai ada bencana yang lebih besar lagi loh. Ini bisa terulang kan Bisa. dalam waktu dekat. Saya tidak bisa memprediksi. Ya, tapi bisa terulang karena potensi deforestasinya belum Ya. bisa ditutup. Ya. Lalu Jadi ada global warming Ya. gitu ya. Ada ahli ITB yang mengatakan terkait dengan permukaan air laut juga ya. Ya, yang Ya. dipengaruhi oleh tutupan tadi ya, gitu. ya, jadi memang kalau tadi bicara soal beberapa aktor ya, Ya. kementerian-kementerian yang harus Oh, bertanggung mulai jawab. nih juru kampanye mulai aktor. Oke, silakan beberapa aktor. Beberapa aktor ya. Kalau bicara soal ini kan bicara soal Sumatera ya. Iya. Sumatera ini rata-rata hutannya tinggal 25% dalam dasnya. Jadi itu sangat kurang lah. Gitu ya. Das. Daerah aliran sungai, bukan dasmu, bukan. Daerah aliran sungai. Das, Prof. Ya. Di mana konversi terbesar memang itu untuk perkebunan, menjadi perkebunan, menjadi pertanian, menjadi hutan tanaman gitu ya. Jadi kalau kita lihat perkebunan adanya di kementerian mana? Kementerian Pertanian. Itu satu ya. Izin hutan tanaman adanya di mana? Adanya di Kementerian Kehutanan. Jadi memang secara aktor itu harus bertanggung jawab dan juga termasuk pertambangan sih ya, SDM. Saya pikir juga itu harus bertanggung jawab. Karena memang konversi Anda secara besar- ragu-ragu dengan SDM kayaknya. Oh enggak dong. Sebagai juru kampanye. Kita punya kasus di Raja Ampat itu. Di mana-mana di lapangan juru kampanye itu gak ragu-ragu, tapi Pak Jana gak ragu-ragu. Punya kasus di Raja Ampat. Raja Ampat itu kasusnya dengan Kementerian SDM jelas gitu ya, bahwa yang merusak pulau-pulau kecil di Indonesia Kementerian SDM yang memberikan izin, bahkan undang-undang yang dilanggar oleh mereka, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Kementerian Gak SDM. apa-apa, nanti mereka punya hak jawab, tapi kita dengar dulu dari anak muda ini nih, Anggi ya. Lingkungan hidup? Lingkungan hidup, konteksnya lingkungan hidup sebenarnya gini. Seharusnya mereka menjadi safeguard buat publik, buat masyarakat. Bukan ikut-ikutan membela korporasi, ikut-ikutan membela kementerian yang jelas-jelas sudah berkontribusi dalam pengerusakan hutan. Dia seharusnya berada di lapangan, dia seharusnya membela masyarakat gitu ya, menjaga hutan, menjaga lingkungan, kualitas lingkungan kita, mengevaluasi izin-izin itu kan kewenangannya Kementerian Lingkungan Hidup. Seharusnya itu yang dilakukan. Jadi Anda mau berhenti sampai di situ aja. Kalau mau ekonomi,
Karena ada juga nilai ekonomi kan yang disampaikan. Oh, dengan melakukan tanaman, melakukan industri ini, ekonomi kita meningkat. Meningkat, betul. Ekonomi rakyat sekitar juga meningkat. Itu nggak pernah terjadi sungguh-sungguh ya. Ekonomi Iya. rakyat sekitar meningkat. Saya juga heran Plasma itu ya. sukses. Saya juga heran ya, kenapa narasi ekonomi kemudian muncul gitu ya di tengah bencana ini. Kalau kita bicara soal data, misalkan ya, dari data kehutanan itu PDB dari sektor kehutanan itu di bawah 1%, Di bawah 1%. 0,7%. Artinya apa sih yang mau diuntungkan? Apa sih yang mau dikejar dari eksploitasi hutan? Bisnis yang ngerusak hutan, yang dampaknya kemana-mana. Apa sih sebetulnya yang dikejar gitu ya? Toh PDB-nya kecil juga gitu ya. Justru yang harus dilakukan itu adalah tadi tobat tuh, benar-benar tobat kemudian. Saya lanjut lagi ya, tobat nanti urusan Pak Ustadz dengan Anda akan ke sana. Tapi yang kedua, infrastrukturnya bagaimana? Karena kan mungkin kalau infrastrukturnya bagus, otomatis aliran airnya itu kan bisa lebih bisa lebih tertata. Ini lama-lama masuk lagi nih Menko Infrastruktur dan lain-lain. Iya. Nggak, maksudnya kan kalau itu lebih tertata gitu ya, kan maksud saya ya mungkin tidak seperti itu gitu. Ada nggak kemungkinan kita tidak terlalu memperhatikan juga infrastruktur di sekitar situ misalnya? Di daerah-daerah. Iya, gitu. iya. Iya, memang saya juga melihat secara langsung begitu ya, bagaimana ketimpangan infrastruktur pembangunan di daerah-daerah yang tidak sama dengan misalkan kita bandingkan dengan Pulau Jawa begitu ya. Itu juga satu bentuk Jadi ketidakadilan sebetulnya. ini adil kita nih bahas semua kementerian. Nanti kalau mau datang hak jawabnya boleh. Ya, sampai ke infrastruktur ada Menko-nya juga gitu. Nggak, maksud saya gini, satu aja habis itu juga. Itu bantuan dan pejabat atau orang-orang aja susah ke sana. Berarti emang ada persoalan infrastruktur kan? Kalau kita ke sana aja susah, bantuannya susah gitu loh. Kan ada persoalan infrastruktur juga kan di situ. Ya, tapi ketika sekarang misalkan Bukan konteks ya, penyebabnya nih, tapi dalam konteks bagaimana. akses kan. Ya, ketika Ya, terjadi bencana, kok dari dulu selalu susah ke sana gitu. ya mungkin karena tidak ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga oke. itu juga menjadi satu masalah ya. Saya pikir yang sekarang tidak bisa diakses adalah kabupaten-kabupaten yang terkena longsor, yang terkena banjir, di mana jalan-jalan akses untuk ke kampung-kampung, ke rumah-rumah mereka itu tertutup. Itu yang seharusnya memang ditangani oleh Kementerian Infrastruktur, misalkan pekerjaan umum gitu ya. Jadi saya pikir juga semua punya bagian lah untuk bagaimana menanggulangi bencana ini. Pak Ustadz, Itu saya kembali soal cuaca ekstrim tadi, Prof. Ya, Iya. ya. Balik lagi ini. Balik nggak kan alasannya pada kan alam lah penyebabnya. Nggak, kan gini, Prof. Iya. Maksudnya gini kan disebutkan bahwa penyebabnya adalah cuaca ekstrim. Itu yang paling sering didengar nih ya soal itu. Hujan aja sekarang udah bisa diprediksi itu. Kayak Jakarta tuh kalau teman saya, oh jangan jam 11 di meeting. Kayaknya Jakarta Iya, hujan jam 11 ya kan. Bisa lihat, Prof, sekarang Prof. Oh jam 4 deh janji, oh jangan, itu jam 4 kayaknya bakalan hujan gitu. Nah seharusnya cuaca ekstrim ini kan sudah bisa diprediksi juga dong oleh para ahli. Dan harus ada antisipasinya, Prof, sebenarnya gitu loh. Jadi pemerintah daerah itu juga sudah antisipasi, pemerintah pusat juga ini akan ada cuaca ekstrim pada bulan Desember. Nah daerah-daerah mana berpotensi sehingga penyangga-penyangga yang bisa menyelamatkan jatuhnya korban yang banyak itu bisa dilakukan. Itu maksud pertanyaannya, Prof. Nah kenapa itu tidak terjadi? Early warning ya. Iya, early warning itu. Itu saya pikir itu tergantung kapasitas ya, sama kemauan. Kalau bicara soal pemerintah daerah misalnya, Iya. apakah pemerintah daerah punya kapasitas untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat gitu ya? Atau dibalik aja lah dengan logika Pak Purbaya ya. Kenapa uang kalian taruh di deposito di daerah gitu ya, uang pemerintah daerah nih, iya. ya kan? Kenapa itu tidak juga dibelikan alat-alat berat, hal-hal yang bisa terjadi kalau terjadi sesuatu alat itu ada, tidak menunggu datangnya dari pusat, tidak menunggu datangnya dari ibu kota provinsi gitu. Ya global warming terjadi, terus kemudian apa ya, ada panas yang ekstrim, ada dingin yang ekstrim kan terjadi di berbagai belahan dunia kan. Tapi kan ilmuwan kita cukup kan untuk itu? Cukup untuk itu, Cukup untuk memahami itu untuk kan? memahami itu. Tapi Cuman tidak apakah didengar. mau nggak memperbaiki? Tidak didengar. Ya bukan kesadaran. Atau kesalahan ilmuwan juga baru bicara sesudah terjadi. Bisa Saya nggak juga berani loh. mengatakan itu. Iya kan, artinya kan ilmuwan juga harus berani bicara sebelum peristiwa Iya. terjadi, itu yang lebih baik sebetulnya. Tapi sesudah terjadi pun ya artinya ilmuwan punya nilai-nilai heuristik untuk selanjutnya, ya kan? Mengatakan ini yang harus dilakukan karena terjadi ini,
dalam skala yang begitu besar. Tapi kan kalau bicara soal bencana nih Iya. ya, Bang. Bencana kan memang sudah sering terjadi ya, bukan Nah, itu kali tadi. bukan hanya kali Iya, ini iya, gitu iya. ya. Katakanlah bencana banjir ya, longsor, itu kan masuk bencana hidrometeorologis. Itu sangat erat, itu sering kali masyarakat sipil menyuarakan, bahkan ahli-ahli juga menyuarakan. Ini sangat erat dengan perubahan tutupan hutan, sangat erat dengan deforestasi. Tapi kan tidak pernah direspon dengan baik gitu ya. Ada evaluasi, ada moratorium, ada audit, ada investigasi Tapi misalnya. kalian nggak mau minta hearing ke DPR itu berkali-kali misalnya ngotot sebelum terjadi bencana besar ini misalnya. Ya, dalam konteks hearing dengan DPR ya, sebetulnya kita punya jejak juga beberapa kali ya dalam konteks undang-undang kehutanan. Kita juga menyampaikan ini, kalau undang-undang kehutanannya tidak berubah secara total, Akan terjadi hal-hal seperti ini gitu ya. akan ada pengerusakan hutan secara Masih Terencana. terencana. Udah kayak pemilu nih, masif, terencana, Terstruktur. Iya. Dan itu tidak pernah kemudian ketika bencananya hilang, kemudian lupa nih, seolah-olah lupa nih bahwa kita pernah dilanda bencana banjir yang besar gitu ya. Kita pernah kehilangan saudara-saudara kita. Tapi ketika proses di kebijakan itu kemudian menjadi lupa, seolah-olah lupa, ya udah pikun gitu. Kita nggak pernah terjadi bencana. Kebijakan preferensinya pada bisnis lagi, eksploitasi lagi. Untuk penanggulangan terjadinya bencana ini, pertolongan dan sebagainya itu kan selalu alasannya adalah areanya yang ekstrim, susah. Ini kan juga sudah berulang kali terjadi, seharusnya sudah ada dong jadi pelajaran sehingga akhirnya Kan tadi sudah dikasih tahu. Ada persoalan tuh ya dong. Infrastrukturnya di daerah itu, kata Mas Anggi, pembangunannya tidak seperti di tempat-tempat lain yang relatif kita bisa jangkau. Di sana susah sekali jangkaunya. Jadi begitu ada tutupan Nah, pertanyaannya, hutan yang melebar, ya. itu sampai susah sekali Bang, untuk masuk gitu. Pertanyaannya adalah ke Greenpeace ini Ya. dalam pengamatannya kenapa itu tidak misalnya udah tahu nih infrastruktur, kenapa akhirnya itu seperti dibiarkan gitu loh. Tidak ada upaya untuk memperbaiki itu, Prof. Kan udah dari dulu begitu persoalannya, susah diakses dan sebagainya. Ya kan setiap kali terjadi bencana nih, ya kan pasti tentu ada kekurangan namanya bencana. iya. Orang tidak terduga. Tapi alat beratnya aja lama datangnya, ya kan? Ya tapi kan memang satu ketimpangan ya. Kalau bicara soal menanggulangi bencana memang selalu terlambat. Tapi kalau bicara soal bisnis itu getolnya minta ampun gitu ya. Ribuan ekskavator pun dijabanin, didatangkan ke Papua Selatan. Jadi ini saya menunggu loh ini, apalagi ini tayangan Ordal ya, Iya. Iya. sampai ke orang dalam. Saya menunggu presiden marah nih. Otomatis kan dalam bencana itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Iya. Yang pertama urusin dulu kan masalahnya, Ya, betul kan? Betul. Urusin masalahnya pada saat yang sama. Bagaimana supaya masalah itu tidak semakin berat gitu ya. Tapi pada bagian yang ketiga nanti harus ada evaluasi belajar itu ya. Saya menunggu Pak Presiden marah ini. Kalau Betul, bicara betul, Ya. betul. Karena nggak boleh dong ini Bapak Presiden ini akan mencegah supaya tidak terjadi lagi gitu kan? Ya. Karena sebelumnya di era sebelumnya di era ijazah itu misalnya menterinya dengan ijazah, menteri lingkungan, menteri kehutanan, menteri infrastruktur, menteri apa lagi gitu dengan ijazahnya masing-masing. Kenapa bisa terjadi ini? Kita tidak menilai orang ijazahnya itu hanya dari asli apa enggak. Asli pun kalau tidak mampu mengatasi ini ya gagal juga. Nah, bicara soal belajar tadi, Prof, perlu nggak Mas Anggi? Ya. Adanya itu mata pelajaran khusus nih buat anak-anak sejak usia dini tentang lingkungan ini ya, tentang pemahaman hutan, akibat misalnya ada illegal logging dan sebagainya gitu. Hidup bersama lingkungan, hidup harmoni bersama lingkungan. Kalau Anda tuh Greenpeace apa yang Anda kampanyekan? Apa nama kampanyenya? Ya selamatkan hutan lah, yang jelas. Selamatkan hutan. Gampang dipahami. Selamatkan hutan. ya. Karena memang satu ya, Indonesia dikaruniai hutan alam yang sangat luas ya. Walaupun Salah satu tinggal yang terbesar 25% dunia. sekarang. Ya, Sumatera tadi ya. ada sekitar 90 juta hektar masih yang Itu berapa persen dari sebelumnya? tapi kalau bicara soal kan sering digadang-gadang bahwa deforestasi turun. Sebetulnya enggak. Karena hutan di Sumatera itu sudah habis. Dan yang kita lihat sekarang itu adalah akibat dari hutan Sumatera yang sudah habis. Memang kalau bicara soal periode tadi saya memang ini tidak bisa dilihat dari 1 tahun 2 tahun, memang Itu yang bertahun-tahun ke menyelamatkan belakang kita. gitu ya. Menyelamatkan kita di acara ini maksudnya. Tidak hanya satu periode. Jadi tapi ini ada manifestasi periode kedua, berlama-lama nih. Periode ketiga gitu lah. Aman kita berarti ya.
yang lama memang di Sumatera. Tapi memang periode yang di podcast ini itu bicara soal bagaimana nasib hutan Papua. Pertaruhannya nanti di sana. Oh, oke. Pertaruhannya nanti di sana. Karena apa? Karena di Sumatera sudah habis hutannya. Bahkan yang sekarang banyak sekali perambahan-perambahan itu di kawasan konservasi. Yang Wow. memang dilindungin. Pelan-pelan. Jadi hutan sudah habis. Ya, Yang ada itu tinggal kawasan konservasi. Iya. Nah, itu yang dirambah. ya. Itu yang di Banyak sekarang deforestasi yang terjadi di Sumatera itu sekarang ya, Ya. itu terjadi di kawasan konservasi. Dan celakanya kalau bicara soal proyeksi ke depan, ketika hutan Sumatera habis, sudah tercoupling oleh banyak-banyak izin, termasuk Kalimantan, sekarang tuh mengarah ke Papua. Sulawesi. Sulawesi sekarang habis oleh nikel, oleh industri-industri nikel, pertambangan-pertambangan. Itu Nah, juga yang anda mau bilang hutannya Sumatera habis. habis. Kalimantan habis. Sulawesi Kalimantan habis. masih ada, tapi Kalimantan tinggi masih ada, itunya. tapi tinggi deforestasinya. Oh, deforestasinya masih berlangsung dan tinggi. Masih berlangsung dan tinggi. Sulawesi habis. Sulawesi habis. Habis itu dalam artian gini. Itu sudah di-coupling oleh konsesi tambang, perkebunan, dan banyak sekali konsesi Jawa? di situ. Oh, Jawa udah jelas lah. Itu betul-betul tinggal tersisa di kawasan konservasi Taman Nasional. Yang sebetulnya yang sekarang jadi paru-paru dunia Indonesia itu sebetulnya Papua sekarang. Muncul pertanyaan saya begini, bisa hidup bersama nggak sih? Bisa hidup berdampingan nggak sih antara tambang dengan lingkungan atau dengan hutan? Bisa bersamaan, Ya. bisa hidup berdampingan nggak? Ya enggak dong. Hah? Tambang itu merusak hutan. Nggak ada ilmunya, Nggak ada, membuat nggak mereka hidup berdampingan. Kalau kita bicara lagi soal bukti misalkan Ya. tambang pasti merusak hutan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nggak tambang yang berhasil melakukan reklamasi, melakukan reforestasi? Iya. Nggak ada. Di Indonesia belum ada satupun contohnya. Iya. Misalkan Saya ulang pertanyaan pelan-pelan. misal gini, Di Pak Hemi. Indonesia Sorry. belum ada satupun contoh tambang-tambang itu berhasil melakukan reklamasi atau katakanlah mengembalikan keadaan hutan. Nggak ada. Lubang-lubang tambang di Kalimantan dibiarkan begitu saja, gitu kan? Kemudian juga ada menyebabkan korban meninggal. Bahkan juga banyak sekali ya tambang-tambang yang merusak hutan, kemudian juga konsesinya diperpanjang, bahkan merusak keanekaragaman hayati gitu ya. Dan kemudian tidak melakukan reforestasi atau reklamasi kembali. Itu yang sebetulnya yang salah. Tambang gitu, ini ya, itu masalah loh, Wel. Iya. Masalahnya itu bukan hanya soal tadi ya apa yang terlihat di Sumatera sekarang kebetulan ya. Jadi pulau-pulau lain bisa juga mengalami kan karena kurang lebih hampir sama ya, Ya. persoalannya. Terus sampai ormas saja bisa terpecah belah, Wel. Gara-gara tambang. Salah lagi. Ini benar, ini fakta terjadi. Coba bayangkan, orang udah rukun, udah baik-baik, gara-gara tambang, langsung dibilang Anda bukan ketua umum lagi. Aduh. Ya ampun, jelas. Iya, tapi itu uang saya. Kalau yang ini dimasukin, ini seharusnya pantasnya makin dikit. Aduh. Tapi betul-betul ya, buaya lahir batin ya. Ini Ya. soalnya itu ormas yang kita harapkan seperti Dan Taiwel banyak ya. Dan izin tambang untuk ormas ini keluarnya pada masa kapan ya, Prof? Lebih banyak. Iya, buat ormas ini pada masa apa? Nanti saya bilang loh, ini saya kalimatnya hati-hati ya, jangan disemprit lagi. Iya. Ketika menteri-menterinya itu ijazahnya Iya. tidak mencerminkan kualitas dari apa yang dia peroleh di kampus-kampus. Kalau dia mencerminkan kualitas dari apa yang dipelajari di kampus-kampus, mestinya nggak terjadi seperti itu kan? Iya. Anda kan harus punya kesadaran lingkungan, Anda harus punya kesadaran kehutanan, Anda harus punya kesadaran bagaimana membuat tambang yang tidak merusak alam. Kurang lebih gitu kan? Jadi kita mempertanyakan ini para dosennya dulu bagaimana ini? Apa nggak nangis sekarang misalnya? Ya. Saya dalam konteks dosen mendosen lah ini. Iya, jadi Kalau itu di Bapak era apa Ustadz tuh? mengustad, apa? Di era apa? Ijazah. Di era aduh. Ya. Ya, ini saya agak ketawa ya. Ini ada pertanyaannya gini nih. Ini titip dari produser saya nih ya. Indonesia bagian mana yang akan tenggelam duluan akibat tambang itu, Prof? Sebetulnya kalau mau agak jujur ya, pertanyaannya bisa dua. Indonesia mana yang lebih dulu akan tenggelam akibat tambang? Sebetulnya bukan tenggelam lah ya, tapi itu terlanda bencana semacam tsunami darat gitu ya. Tapi pada sisi lain, supaya adil, ada juga bagian Indonesia yang akan
tenggelam karena naiknya air permukaan laut. Jadi pertanyaan pertama tadi, Indonesia bagian Iya, mana bagaimana ya? yang akan tenggelam duluan akibat tambang gitu. Tenggelam dalam arti kata ya seperti yang kita lihat Jadi, sekarang lah ya. Tambang ini sangat kejam ya. Tambang ini menguasai banyak pulau-pulau kecil di Indonesia. Bahkan ratusan pulau kecil itu ditambang. Termasuk Raja Ampat. Anda udah 2-3 kali mengulang Raja Ampat ya. Coba kasih contoh yang lain selain Raja Ampat. Oke, contoh Tapi lain. Raja Ampat boleh 4 kali kali ya. Raja Ampat. Contoh lain. Contoh lain Kabayana misalkan atau Wawoni'i di Sulawesi Tenggara. Iya. Itu juga habis oleh konsesi-konsesi tambang. Jadi saya pikir kalau bicara soal mana yang akan tenggelam karena tambang, yaitu pulau-pulau kecil. Jadi usaha tambang ini gimana, Prof? Siapa nih yang punya usaha tambang? Ini harus agak jelas nih. Iya. Yang pertama siapa yang punya usaha tambang. Iya. Makan dianjurkan ormas-ormas punya tambang, nanti universitas juga punya tambang. Silakan punya tambang yang banyak. Menurut Anda ya, boleh nggak ada usulan kita moratorium tambang? Harus. Itu. Harus. Karena Bagaimana caranya mencapai gini ya, bicara soal tata kelola tambang, Prof ya. Tambang itu ada di dalam kawasan hutan. Kalau kita bicara soal kawasan hutan, itu yang kita bayangkan kan hutan isinya ya. Tapi menurut data nih, ada sekitar 5 juta hektar konsesi tambang di dalam kawasan hutan. Dan 4 juta hektar lebih itu tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Artinya bisa dibilang ini tanpa tidak resmi izinnya dari Kementerian Kehutanan. Tidak diketahui. Merusaknya iya, tapi tidak punya kontribusi terhadap negara. Apa yang mau dicari dari tambang sebetulnya? Saya heran juga. Bisnis. Ya, bisa bikin orang kaya itu udah pasti. Loh kalau orang nggak kaya gara-gara tambang, ngapain dia nambang-nambang? Orangnya ini pengusahanya, Prof. Ya? Siapa ya? Tapi pengusaha nih. Pengusahanya. ya kan? Dia belum orang lah, belum Orang. tentu pengusaha saja. Oh. Ya kembali ke soal ini, Prof ya. Jadi moratorium itu dibutuhkan ya. Sangat Dalam skala dibutuhkan. masif atau skala terbatas atau harus apa ya? Secara bertahap dilakukan. Ya, apalagi dibenturkan dengan, bukan dibenturkan, tapi memang kita masuk era transisi energi ya. Bagaimana kita harus beralih dari energi yang kotor, fosil itu ke energi yang terbarukan. Jadi bicara soal tambang seharusnya sudah tidak ada ruang lagi sebetulnya. Jadi terkait dengan bencana yang terjadi beberapa hari ini ya, atau beberapa hari ke belakang itu, kalau dari pengamatan Greenpeace, jadi apa sebenarnya itu faktor utamanya menyebabkan itu terjadi selain cuaca ekstrim tadi itu ya? Deforestasi pasti ya yang menyebabkan bencana, perubahan hutan yang masif, kemudian konversi, termasuk juga yang perlu dievaluasi, Bang, tata kelola perizinan. Siapa sekarang yang ngawasi perizinan tambang, perkebunan, kehutanan di tingkat tapak? Yang saya tahu itu semuanya self approval. Jadi mereka yang menebang, mereka yang melaporkan, terutama di izin kehutanan ya. Ini yang seharusnya juga menjadi menjadi evaluasi sebetulnya. Bagaimana bisa mereka yang menebang, mereka juga yang menyetujui. Dengan tadi udah beberapa kali juga betul menteri-menteri dan menteri-menteri sebagainya. Nah kalau Mas Anggi nih beri kesempatan sekarang untuk menyampaikan pesan ya kepada menteri-menteri yang terkait dengan masalah yang kita bahas sekarang ini. Kira-kira apa Mas pesannya nih kepada para menteri-menteri ini gitu? Para ordal tuh Prof, menteri-menteri ordal. Menteri orang dalam dari sebuah kabinet. Oh iya. Sebut nama nih. Ya boleh sebut nama atau sebut kementeriannya aja atau inisial aja nggak apa-apa. Nanti kita semprit, tenang aja. Atau bilang ya untuk para menteri ini nggak apa-apa. Nggak usah sebut nama nggak apa-apa Yang juga. pasti adalah Menteri Kehutanan ya. Menteri Kehutanan itu harus betul-betul melakukan tadi ya tobat ekologis. Harus menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini adalah konsekuensi Dia belum dari lama kan ya? Di Iya, kehutanan berarti belum lama ya? Menteri Kehutanan dan Menteri Kehutanan sebelumnya. Iya, Prof. makanya Nah, itu maksud saya dia kan Iya. belum Iya. lama. Tapi dia termasuk gitu ya. termasuk Nanti juga ada hak jawab. Ada hak jawab. Oke. Menteri Kehutanan yang jelas karena apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari konsekuensinya dia. Iya. Konsekuensinya Kementerian Kehutanan untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan investigasi. Karena selama ini memang tidak ada yang mengawasi bagaimana perizinan itu berlangsung di lapangan. Dari Greenpeace saja bisa tahu Prof, banyak yang tidak memiliki izin. Seharusnya yang bertanggung jawab mengawasin izin tahu dong itu nggak ada izinnya, tapi kenapa kayaknya dibiarkan Nah, gitu? itu yang sulit Itu yang sebetulnya. masalah, Wong. Dia Itu yang nggak tahu. masalah. Dengan siapa dia main aja dia nggak tahu, apalagi izin gitu loh maksud saya. Kan betul loh, orang harus tahu loh main dengan siapa. Iya, betul, pernah betul. main bola nggak tahu Oh dengan iya, siapa. saya tahu. Nah, ini Anda dari mana nih main bola sama saya kurang lebih gitu. Makanya kalau main bola itu 11
masing-masing pemain itu ada 11 kan tiap tim itu sebelum main kan salaman dulu, Prof. Iya benar. Nah, Salaman tuh sambil kenalan. Anda tahu, siapa? Iya. Kalau yang nggak kenal kan, ini baru. Oh, jadi tahu Benar. dia. Anda pemain bola atau PS tambang, kurang lebih gitu ya. Iya. Karena kan kalau bola 11 orang ya. Iya. Kalau konsesi kan ratusan. Itu juga menjadi pertanggungjawabannya dia gitu ya. Tapi ada hak jawab tetap. Iya, harus tahu juga dong siapa pemain-pemainnya kan, Prof. Betul. Iya Itu dong, tadi. pemain-pemainnya Iya, mesti tahu juga gitu loh. Dalam bola aja ada DPS. DSP, daftar DSP. susunan pemain. Pemain. Jadi Anda Greenpeace sudah punya nih DSP. Daftar Susunan pemain dari orang-orang yang menyebabkan Sumatera ini dilanda. Ya beberapa nama terutama konsesi ya. Kita sedang dalamin juga beberapa nama konsesi. Memang ada beberapa perusahaan yang mengerucut begitu ya. Tapi saya pikir kita masih terus mendalamin antara data, riset, kemudian di lapangan. Jadi kalau dibilang mengantongi sih kita masih proses ya untuk mengantongi. Kita tahu bahwa ini tidak hanya di Sumatera ya. Saya khawatir ada beberapa daerah, misalnya di Kalimantan yang terlalu sering kena banjir. Kalau tambangnya ternyata atau deforestasinya tinggi juga, itu ketika curah hujannya sangat tinggi ya. Apalagi katanya ini kan ada pengaruh siklon juga dan sebagainya itu. Bisa terjadi juga itu ya? Bisa, sangat memungkinkan Kalimantan. Indonesia ini termasuk yang sangat rentan ya. Iya. Artinya memang kejadian bencana itu bisa terus berulang berkali-kali begitu ya. Karena apa? Karena memang satu kita menghadapi satu krisis iklim yang besar gitu ya, bukan hanya Indonesia termasuk global juga. Tapi satu kalau bicara soal kerentanan, daya tampung, daya lingkungan kita itu rendah. Ada banyak konversi, ada banyak pengerusakan hutan, izin-izin perkebunan dikeluarkan, izin pertambangan dikeluarkan, sehingga memang kita memiliki kerentanan yang sangat tinggi yang menyebabkan ketika curah hujan tinggi sangat memungkinkan, sangat potensial terjadi bencana. Jadi Prof, kita di Oral ini kan pingin juga ada solusinya gitu, Prof ya. Tapi kita membahas permasalahan yang ada nih kali Mas Anggi dari Greenpeace. Kira-kira apa nih rekomendasi yang bisa Greenpeace berikan berdasarkan apa yang sudah terjadi sekarang ini supaya kedepannya nggak terulang lagi gitu ya. Jangan nanti kemudian kita udah tahu nih kalau namanya cuaca itu bisa ekstrim bisa enggak kan, Prof ya. Hujan bisa turun rintik-rintik, bisa turun deras, bisa turun sebentar, bisa turun berhari-hari. Nah, Ya. Satu memang ini harus menjadi satu status bencana dinaikkan ya menjadi bencana nasional, itu saya pikir itu penting ya, utama karena beberapa kabupaten dan gubernur juga sudah menyatakan ketidaksanggupan mereka untuk menanggulangi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menjadi refleksi, evaluasi, termasuk juga dengan melakukan investigasi terhadap tata kelola hutan yang ada di Sumatera. Ada banyak izin-izin yang diterbitkan di sana yang merusak hutan, kemudian juga bisa melakukan banyak hal gitu ya, termasuk juga perusakan hutan secara terencana. Itu saya pikir itu harus segera dievaluasi. Kalau bicara soal regulasi, undang-undang kehutanan kita ini justru menjadi jalan untuk mengeksploitasi hutan. Hutan-hutan yang terjadi saat ini dirusak atau yang sebelum-sebelumnya dirusak itu akibat dari regulasi yang ada. Salah satunya adalah undang-undang kehutanan. Ini harus berubah secara total. Kita harus melihat hutan itu bukan untuk dieksploitasi, tapi menjadi satu nilai penting untuk dikonservasi, untuk dilindungi. Bagi siapa? Bagi semua orang, bagi semua masyarakat, termasuk masyarakat adat, masyarakat lokal gitu ya. Kita semua butuh hutan sebetulnya, butuh lingkungan Ada yang baik. dua nilai-nilai ini pada ujungnya. Kita tidak yakin lagi bahwa nilai-nilai kearifan lokal ya, nilai-nilai adat setempat bisa mengalahkan misalnya kerakusan deforestasi ini misalnya. Mereka tidak mampu memberikan perlawanan dengan nilai-nilai adat, kearifan lokal. Iya, justru kasus misalkan TPL ya di Sumatera Utara, itu wilayah yang dijadikan konsesi itu kan memang sudah bertahun-tahun ya. Tapi secara asal usul itu juga menjadi wilayah adatnya masyarakat adat di sana gitu ya. Kalau bicara soal perlawanan, saya pikir itu nggak apple to apple untuk membandingkan antara kekuatan masyarakat adat dengan konsesi yang besar gitu ya. Jadi saya pikir juga Perlawanannya tetap ada, tapi ini keberpihakannya yang tidak ada dari kementerian, dari pemerintah ini pusat. Pertanyaan terakhir supaya kita adil kemana-mana. Anda nyemprit juga nggak apa-apa. Ini Greenpeace ini tidak bisa digolongkan sebagai kaki tangan asing kan ya, karena Anda sudah ini pertanyaan bagus loh. Anda nggak apa-apa, ini pertanyaan penting. Anda itu tetap mulai mengakar kan dengan Indonesia, dengan Asia Tenggara gitu-gitu ya. Kan orang bilang nanti uangnya nih uang dari asing, kaki tangan asing. Ini bagus harus, kan pertanyaan bagus nih terakhir ini. Ya ini harus clear nih. Kita
kita adalah organisasi Indonesia, kita menentukan rencana berdasarkan permasalahan-permasalahan tata kelola yang ada di Indonesia. Jadi memang tidak ada campur tangan asing yang dikatakan seperti misalkan ya dalam konteks misalkan driven gitu ya, mengarahkan Greenpeace untuk menyerang salah satu pihak, tidak. Kita berdasarkan evidence yang kuat, bukti-bukti yang memang tidak bisa terbantahkan. Ketika kita bilang ini karena deforestasi, memang kita memegang bukti-buktinya itu. Nah, saya pikir juga ini harus bisa tersampaikan dengan baik gitu ya kepada publik, bahwa pun sekaligus dana yang diterima oleh Greenpeace itu atau yang dikelola oleh Greenpeace itu adalah dana yang memang dikumpulkan dari publik. Oke. Jadi Anda tuh Greenpeace Indonesia gitu Greenpeace ya. Indonesia. Nilai-nilainya, makanya saya tadi sebut nilai-nilai kearifan lokal, kearifan Indonesia yang dikumpulkan dengan dana dari Indonesia. Walaupun tentu saja dalam konteks networking, kemudian keahlian, kita perlu saling belajar ya di tingkat global kan. Ya betul, karena memang gini ya, bicara soal krisis iklim itu bukan hanya Indonesia. Iya. Bahkan di seluruh dunia, bahkan di banyak negara, ini sudah menjadi masalah yang global gitu ya di dunia. Jadi saya pikir dalam konteks networking itu penting untuk melihat apa yang sudah terjadi di negara-negara yang memang punya concern terhadap lingkungan, punya concern terhadap hutan gitu ya. Mereka memberikan warning kepada Indonesia bahwa jangan lagi merusak hutan, jangan lagi merusak lingkungan yang ada gitu ya. Mereka sudah mengalami itu. Walaupun kita juga bisa bilang, oh ya kita disuruh jaga hutan kita disuruh tidak ngerusak, tapi Anda naik-naikin tarif gitu ya. Harus adil kan dalam saya kan. Kalau kita kebetulan disuruh punya paru-paru dunia, disuruh jaga, ada karbon kredit dan sebagainya, ya tarif kita juga harus Anda perhatikan dong. Artinya ada perjuangan lah ya bagi kita bersama kan. Ya, saya pikir juga kita harus menyadari betul bahwa memang masyarakat Indonesia membutuhkan hutan yang sehat gitu ya. Saya pikir itu. Ya, Bro, terakhir selain status bencana itu penting, cara tanggap daruratnya juga harus penting ya, Bro. Itu penting juga ya. Jadi bukannya status bencana aja, setelah itu gimana? Ini bencana nasional, selanjutnya bagaimana kan begitu? Enggak, ini memang agak susah pertanyaan ini karena orang nanti bilang Anda podcast saja tapi tidak mengatur di lapangan ya. Anda cuma ngomong-ngomong aja, tapi theoretically kan tetap ada secara teoretik. Ini tanggap bencana kita sekarang ini sudah lumayan baik atau masih harus ditingkatkan? Wah, saya pikir Jauh jauh ya. Saya terhubung dengan masyarakat lokal, saya terhubung dengan orang-orang yang terdampak begitu ya. Saya melihat video langsung di sana. Jauh sekali penanganan ini ya. Jauh sekali. Jadi memang saya pikir yang pertama harus dilakukan ini menjadi satu bencana besar nasional, sehingga menjadi perhatian di kementerian-kementerian, di pemerintah pusat. Evaluasinya juga harus nasional. Saya pikir ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana ini. Saya itu aja terakhir mau titip juga Pak Purbaya dengan para kepala daerah ya. Itu kan sekarang dana Anda yang diendapkan itu harus digerakkan gitu ya. Pikir-pikirlah untuk mempersiapkan diri ya menghadapi persoalan seperti ini kan. Alat beratnya jangan Anda tunggu terlalu lama ya kan. Dalam tanda petik suasembada alat berat juga gitu loh. Betul kan? Artinya iya kan, yang paling minim untuk level kebutuhan Anda ya, dengan menyadari perubahan cuaca, kemudian ada deforestasi ya kan. Minta izin ke Pak Purbaya. Pak, kami pakai loh Pak untuk membeli alat-alat berat, sehingga kalau terjadi lagi tidak terjadi yang kata Anda ini, penanganan yang masih jauh, walaupun Ketua BNPB-nya juga sudah mohon juga maklum dan maaf ya. Jadi ini menarik ya, anak-anak muda ini kita akan ajak lagi ya. Jadi perlu tetap muasabah penting, Bro. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Iya dong, gitu untuk kelestarian alam Indonesia ini, apalagi data-datanya sudah bergeser dari Sumatera ke sini makin yang ujung gitu, baik. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ordal. Saksikan terus podcast Ordal di Garuda TV.